Syukur nikmat yang dikasih Allah itu Allah ambil. Pernah enggak berpikir gitu, Pak? Pernah ya. Tapi yang kita pikirkan itu enggak begitu dibuat Allah. Mobil adalah nikmat. Kenapa nikmat? Banyak orang pengen punya mobil. Ya, Pak kan? Anak adalah nikmat. Banyak orang pengen punya anak, Pak. Bertahun, maaf di sini Bu ya, Pak. Bertahun-tahun nikah belum punya anak. Jadi anak adalah nikmat. Bertahun-tahun nikah masih ngontrak rumah adalah nikmat. Bertahun-tahun mendambakan seorang istri dan suami adalah nikmat. Ya Pak kan? Ada di sini yang jomblo. Ada Pak. Biar ada kawan saya itunya. Gak malu-malu kali Pak. Nah, tapi ketika nikmat itu tidak kita syukuri Pak, inna azabila sadid, nikmat itu menjadi azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu al-'azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah dari lisan, sembari kita juga mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Pada kita. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kalimat yang pendek tersebut mudah diucapkan di lidah, tapi nanti insyaallah di yaumil hisab, hari pertimbangan amal, hanya Allah di situ yang kaya, yang berkuasa, yang hebat, yang maha hakim, yang adil. Semoga dengan izin Allah kita dapat dibantu dengan syafaat Rasul. Amin amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak BKM, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, para ustadz, asatiza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam 6 kurang 10. Berapa menit ini, Pak? 1 jam. Dimulai dari sekarang. Saya sharing ini, Bu. Nengok apa ini? Apa namanya ini? Bagus Salam di YouTube. Karena yang hadir di sini ustaz-ustaz hebat, guru-guru kita. Ustaz Abdil, Ustaz Irfan Yusuf. Saya Pak sering-sering gantikan ya. Jarang saya ada berjadwal Ustaz. Sering-sering ganti.
Pengganti itu kan seperti debu, Pak ya. Debu itu kan digunakan untuk tayamum. Pengganti kalau tidak ada air. Begitulah saya. Debu. Dan debu itu tidak mungkin bisa digantikan sama air, jarang. Tapi insya Allah debu itu pun bisa dipakai juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang saya sampaikan di sini, Bu, Pak. Nama juga tak berilmu. Pada pagi yang hari ini ada sebuah kitab Nashihul Ibad. Mana judulnya itu? Ini kok gambar-gambar kebanyakan? Belum. Di dalam kitab Nashihul Ibad, Pak. Ini kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab ini para asatidz banyak yang memakai. Pada maqalah 25 bab ketiga. Ada hadis di sini. Di dalam syarah itu selesai sholat subuh, lagi ngumpul-ngumpul, Rasul bertanya, "Piye kabare?" kata Rasul. "Ngapain? Gimana kabarnya?" Kira-kira Pak, Bapak kalau ditanya begitu apa nih jawab? Baik, sehat itu. Bahkan gini loh Ustaz, sakit-sakit orang tua, ya Pak ya. Rematik, encok, tahap apa namanya itu. Tahu lah Bu, Pak, penyakit sekarang ini banyak yang kembar kan. Ada kanker ganas, ada kanker ganas, ada gula manis, ada gula pahit, asam gula. Lalu Rasul bertanya, "Gimana kabar kalian? Kaifa asbahtum?" Lalu sahabat menjawab, Pak. Kata sahabat, "Kami beriman kepada Allah." Ditanya kabar, jawabannya iman. Bu, ditanya kabar, jawabannya iman. Ini iman para sahabat. Iman yang beratus-ratus tahun lalu, yang sering jumpa ngobrol sama Rasul. Sekarang ini kita tidak pernah jumpa Rasul, Pak. Bahkan kalau mimpi pun, pengen Pak kan. Kita hanya bisa mendengar hadis-hadisnya dari para ustadz. Tapi kita berusaha untuk mengejar yang namanya iman seperti iman para sahabat. Kuat, kental, komitmen, konsekuen, istiqomah. Lalu apa tanda iman kalian, kata Rasul? Wa nashkuru ala Allah. Kami bersyukur atas nikmat Allah. Jadi Pak, memang orang yang beriman kuat, istiqomah itu dia bersyukur ketika dapat nikmat Allah. Kita ini Pak kadang punya rezeki, kalau nikmat itu yang besar, baru rezeki kita rasa. Enggak sakit-sakit kita rasa itu bukan rezeki, Pak. Kita rasa nikmat itu naik jabatan. Kita rasa nikmat itu kalau seandainya ada yang nelpon, "Pak, Bapak dapat undian 100 juta." Itu nikmat kita rasa. Tapi pernah enggak kita berpikir hari ini di rumah kita ada anak yang soleh, istri yang soleha, mudah diatur, harta pun yang memang didapatkan dari yang halal, anak tidak pernah sakit, semuanya sekolah, bahkan selesai kuliah, bahkan ada yang hafal Quran. Itu nikmat terbesar loh, nikmat terbesar. Jangan pernah Bu kita bandingkan Pak diri kita sama orang lain, itu pahit. Jangan pernah kita bandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Kita kadang merasa lebih suka iri kehidupan kita daripada kehidupan orang lain. Jadi seolah-olah kita ini sudah merasa kok nggak bersyukur ya gitu.
Ya Pak ya. Bersyukur bisa makan, anak bisa sekolah. Kenapa Bu? Baru 5 menit Bu, ibu udah batuk-batuk. Pulang lakunya betul. Nah, mari Pak, Ibu, nikmat yang ada sama kita, kita nikmati. Kita nikmati. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu pernah enggak pikir gini, Bu? Kalau nanti enggak bersyukur nikmat yang dikasih Allah itu Allah ambil. Pernah enggak berpikir gitu, Pak? Pernah ya? Tapi yang kita pikirkan itu enggak begitu dibuat Allah. Mobil adalah nikmat. Kenapa nikmat? Banyak orang pengen punya mobil. Ya Pak kan? Anak adalah nikmat. Banyak orang pengen punya anak, Pak. Bertahun, maaf di sini Bu ya Pak. Bertahun-tahun nikah belum punya anak. Jadi anak adalah nikmat. Bertahun-tahun nikah masih ngontrak rumah adalah nikmat. Bertahun-tahun mendambakan seorang istri dan suami adalah nikmat. Ya Pak kan? Ada di sini jomblo. Ada Pak. Biar ada kawan saya itunya. Gak malu-malu kali Pak. Nah, tapi ketika nikmat itu tidak kita syukuri Pak, inna azabila sadid, nikmat itu menjadi azab dalam kehidupan kita. Pedih Bu. Kalau sudah nikmat dalam kehidupan ini berganti jadi azab, aduh Pak, kayak nggak enak hidup di dunia ini lagi. Umur adalah nikmat Pak. Kalau dalam kehidupan ini tidak kita torehkan sebuah amal ibadah, tidak kita ukir kehidupan ini dengan amal ibadah, tidak kita ajari istri kita dengan amal ibadah, tidak kita ajari anak kita dengan amal ibadah, tidak kita arahkan yang namanya Islam, tidak kita kenalkan yang namanya Allah, nanti kehidupannya Pak jadi azab. Pak, saya punya teman ini Pak, nggak kita sebutkan namanya. Suaminya Pak kerja di kereta api. Bu, kereta api itu gajinya 10 juta. Gaji aku cuma 1 juta Pak kalau ngajar. Istrinya BUMN Prumnas 10 juta Pak. Sebelum nikah sudah ambil 500-400 juta. Dengan perjanjian nanti potong separuh istri, separuh suami. Tinggal 5 tahun lagi ngambil lagi dan mengambilkan untuk orang lain 700 juta. 700 juta ditipu orang Pak. Duit hangus, cicilan untuk dibayar 15 tahun ke depan habis gaji istri dan suami. 10 juta Pak, tinggal 100 ribu. 5 tahun kemarin belum lunas, ditambah 15 tahun ke depan. Mana yang namanya tadi BUMN? Mana tadi yang namanya aku kerja di sini? Mana? Gak ada. 15 tahun ke depan dia habiskan hidupnya untuk bayar hutang. Pak, kehidupan kita itu seharusnya kita nikmati, akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Enak Pak ya kalau kita ngojek dapat 20 ribu bawa pulang, bakar ikan asin, kita nikmati itu hidup. Memang susah kelihatan orang. Kita lihat orang yang naik mobil Toyota Avanza, Kijang Innova, dengan memainkan setir bulatnya, dengan memakai kacamata hitam, kita lihat enak Pak ya.
Tapi kita tidak tahu kesedihan mereka di atas mobil itu. Mobil belum lunas, toko sudah ditutup, suami di PHK. Cuman apa kira-kira? Seram, Pak. Iya kan? Iya kalau hidup 15 tahun ke depan. Kalau tidak, anak adalah nikmat. Tapi Pak, ada orang, saya pernah dengar ibu-ibu tuh ngomong, Ustadz, aku punya anak 4. Punya anak 4, Pak. 4-4-nya tidak ada yang bisa diharapkan. Satu bandar narkoba, Ustadz. Satu ngikut abangnya jadi pengedar narkoba. Nampaknya abangnya megang uang puluhan juta, ngikut. Perempuan tak pulang-pulang. Yang kecil belum tahu, entah bisa diharapkan entah tidak, masih kecil, Ustaz. Ada orang yang bertahun-tahun nikah mengharapkan anak satu aja. Setiap hari berdoa, setiap malam tahajud yang diharapkan, ya Allah, pengen punya anak aku ya Rabb. Mertuaku pengen punya anak, emakku juga demikian. Tolong ya Allah. Tapi belum juga, Pak, ada kode. Tapi ada yang punya anak merasa nyesel aku, Ustaz. Kalau bisa nggak usah punya anak pun jadi. Anak yang awalnya nikmat jadi azab. Nah, apa tuh Bu kira-kira? Dari awal nggak kita suguhi dengan pelajaran agama. Lahir-lahir, Bang, ini anak lahir sudah cemana, Bang? Kita akekahkan, Bang. Yuk. Panggil keyboard, Bang. Yuk. Supaya apa? Ada yang ngasih amplop. Anak akhirnya aset, cari uang. Malamnya sholawatan, panggil kori, panggil ustadz, paginya panggil keyboard. Pernahkah disuguhi pelajaran agama, ngitung-ngitung, panggil guru ngaji, panggil guru tahfiz yang sudah hafiz 30 juz, Mak, guru ngaji minta uang bulanan berapa? 30. Bisa kurang enggak? Minta diskon, Pak. Beberapa minggu bulan lalu, siapa kemarin, Pak, yang menang main badminton itu? Badminton atau menang apa itu? Badminton ya. Apa hadiahnya, Pak, kira-kira? Miliaran. Apa hadiahnya lagi? Bisa nginap di hotel. Apa hadiahnya lagi? Makan gratis sampai mampus. Apa hadiahnya lagi? Bolak-balik naik pesawat. Apa hadiahnya lagi? Dikasih villa. Apa hadiahnya lagi? Dikasih uang pensiun. Badminton, Pak. Masa anak yang disuguhi hafal Quran, masa anak yang diajarkan hafal Quran, itu. Kita ketika berbicara orientasi dunia cepat, Pak. Tapi ketika berbicara orientasi akhirat, ya elah, payah banget dah, Bu. Bu, nampaknya ibu aku lagi. Aku tengok ibu tuh gini-gini, Bu, nengok aku. Ibu ngantuk, aku ngantuk, Bu. Maka tadi agak terlambat aku, Pak Imam. Ketiduran aku. Maklumlah belum ada yang jagain. Bu, lanjut. Serius sih, Bu. Wah, kejam. Itu, Bu. Kadang ketika kita lihat kehidupan orang, ada, Pak, teman saya, kerjaannya itu bolak-balik luar negeri. Karena memang dia kerja di perusahaan internasional, Pak. Perusahaan internasional. Kadang dia ke Belgia, kadang dia ke Jepang, kadang dia ke Jerman.
untuk mempromosikan, mempresentasikan perusahaan alat beratnya. Karena dia dikerja perusahaan Jerman. Apakah ada anak? Ada. Istrinya mana? Sudah broken home. Orang nengok kehidupan dia mewah, bahagia Pak. Tapi dalam hatinya, Bang Ustadz, aku sedih. Aku bingung Bang. Uangku ini nggak tahu mau diarahkan kemana. Aku di luar negeri, aku di luar kota. Anakku sama istri Bang, sedih Bang. Nggak bisa ngajak anak jalan. Kadang kalau ke taman, ke mall, aku tengok ada bapak-bapak nggak kaya penampilannya, tapi enak dia menggendong anak, enak merangkul istri. Tapi ketika aku jalannya sendiri-sendiri Bang, sedih Bu. Makanya kehidupan ini kita tidak bisa mendefinisikan bahagia kita itu konotasi kita. Ya Pak ya. Ada yang narik beca, tapi bisa dia singgah ke masjid ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia belokkan setengah becaknya itu ke arah masjid, salat dia. Itu nikmat Pak. Betul Bu? Nikmat. Nah, kita ini berbicara iman. Iman bukan? Bicara iman. Sedikit saya buka dalam sebuah tafsir. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah Pak, beruntung itu orang-orang beriman. Jadi memang menjadi orang beriman itu pasti beruntung Pak. Pasti beruntung. Gak ada ruginya. Kita jadikan diri kita untuk menjadi orang beriman, pasti beruntung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bu, Bu. Apa tadi yang pertama Bu? Ada lupa ya Bu? Sakit hati aku Bu. Bu. Syukur. Punya menantu ndak ganteng tapi rajin sholat. Punya menantu belum punya kerja tapi masih ingat Allah. Punya menantu kaya, alhamdulillah. Punya anak, jadikan anak itu Bu orientasi akhirat. Ya Bu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nasbiru 'alal bala. Sabar. Sabar atas musibah. Jadi Pak, sering-sering sabar atas musibah yang diberikan Allah, itu adalah nikmat. Nikmat iman maksudnya Bu. Bu. Kata Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Dan kami akan menguji kamu itu dengan sebuah ketakutan. Takut Pak, untuk menaikkan keimanan. Tengok sekarang ini masalah PPKM Pak kan, belum selesai-selesai. Tengok suami takut, ada ketakutan. Takut istri minta cerai karena memang tidak ada uang belanja Bu. Pak. Menjadi seorang ayah takut anaknya putus sekolah karena memang tidak ada uang Pak. Tak bisa kita paksakan, memang tidak ada uang. Ada yang mau nikah takut lari calon istrinya. Takut, memang tidak ada duit. Ketika tinggal di rumah mertua takut diusir sama mertua. Memang tidak ada uang belanja lagi untuk ke rumah. Yang tinggal ngontrak takut diusir dari kontrakannya. Tidak ada uang lagi Pak.
Apakah ketakutan ini mendekatkan kita kepada Allah atau malah jauh? Bu, ibu sering takut tidak? Sering bu ya. Alamak. Kenapa takut miskin bu? Jadi kalau suami ibu nikah lagi nggak takut? Enggak. Iya pula. Beda juga jamaah di sini pak ya, sama jamaah di sana. Kalau jamaah di sana itu bu, biarlah miskin Ustadz, yang penting suamiku setia. Hah? Udah ada. Udahlah bu, jangan banyak komen kan Facebook ini. Komen di Facebook. Nah, ketakutan itu bu, seharusnya diharapkan Allah imannya supaya naik pak. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, ujian yang aku berikan itu untuk menaikkan keimanan. Ya bu ya. Ada yang bertahun-tahun cari kerja belum dapat. Ada yang bertahun-tahun nikah belum punya anak. Ada yang bertahun-tahun belum dapat jodoh. Apa itu kira-kira pak? Kode. Bangun malam deh kata Allah. Bangun malam coba. Allah hanya pengen kamu tuh ngomong, ya Allah. Itu aja. Kadang kita ini pak merasa tak punya dosa, itu masalahnya. Bu, merasa tak punya dosa. Tengok istri cantik, rumah mewah, mobil kilat pak, ganti yang terbaru. Tengok anak cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat pula. Bu, istri cantik, bu, rumahnya mewah bu, ladang luas, sawahnya lebar. Jadi akhirnya dia merasa memang gak butuh Allah. Aku kerja ini hasilnya dari ijazahku, hasilnya kerja kerasku, hasilnya keringatku. Kadang kita gitu pak ya, kita lupa sama Allah pak. Lupa sama Allah karena kita merasa hal yang kita dapat ini mutlak dari kerja keras kita. Mutlak pak. Coba pak kita kalau ingat-ingat ketika sholat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi ya Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kadang ketika datang yang punya kontrakan, bu, kata ibu hari ini bayar kontrakan, kata ibu hari ini bayar. Apa yang dibuat oleh istri, ngomong kepada suami, bang, kan emak baru jual tanah bang, kan bapak baru jual sawit bang, paman yang kerja di kantor DPRD mungkin banyak uang bang. Kita langsung nggak ngonik ke Allah kan? Kita langsung nggak menghubungkan, kan ada Allah. Karena terbiasa kita ke makhluk, akhirnya Allah lupa pak. Allah lupa. Siapa di sini yang tak punya masalah? Saya yakin yang duduk di sini menunduk makin banyak masalah. Iya bu ya. Ya aduh, Ustaz ini lama kali lah ceramah, aku pening ini. Aduh, hutangku banyak kali. Aku tunggu nih dipajak ini, ikan belum dijual lagi. Aduh, istriku merepet ini kayak nggak mau diantar lagi ke sekolah anak. Banyak masalah. Apakah kita wajib lari dari masalah pak? Masalah tetap ada pak. Masalah tetap ada.
Tapi bagaimana kita cari formula, Bu, kodenya untuk menyelesaikan masalah. Aku tengok jam tuh kok lama kali bergeraknya, Pak. Iya kan? Mati jamnya. Aku tengok di HP ku dulu. Sama ya. Bahan dah mau habis deh. Bu, semangat Ibu kan? Semangat lah Bu, biar semangat aku. Sampai mana tadi Bu? Masalah. Bapak ini cerita masalah langsung connect masalah. Siapa hari ini tidak punya masalah? Semuanya punya masalah. Masalah di anak, masalah di istri, masalah di ekonomi, masalah di rumah tangga, masalah di mertua, masalah di orang tua. Orang mau nikah, Pak, mau nikah aja ada masalah, apalagi setelah menikah. Mikirin duit, ya Ustaz, mikirin duit, mikirin mobil, mikirin hantaran, mikirin kontrakan. Ada masalah. Belum lagi buka pintu pernikahan, sudah nemu yang namanya masalah. Ngadu ke orang, curhat ke orang, orang hanya ngomen, oh iya, oh gitu. Iya Bu kan? Sedikit orang, Pak, yang hanya ngelek tapi nggak ngomen curhatan kita. Kita, Pak, kadang ketika kita tidak direspon orang curhatan kita, sakit hati, Pak ya. Taunya kita manusia itu ketika kita curhat sama manusia, hanya berapa persen yang berhasil. Tapi ketika kita curhat sama Allah, Bu, itu pasti berhasil. Bu, pasti berhasil. Walju, kelapar. Kadang Pak kita ini Pak dalam kondisi sulit, dikasih Allah itu lapar. Bu, lapar. Untuk apa? Menaikkan keimanan, Pak. Itu aja intinya, menaikkan keimanan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita cobaan-cobaan untuk menaikkan keimanan, kuncinya satu, wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Bersegeralah jemput ampunanku, kata Allah. Apa kata Allah? Bersegeralah jemput ampunanku. Masalahnya Pak, kadang kita ini nggak ngudeng ke sana. Udah tahu sulit, belum juga connect ingin jumpa Allah. Udah tahu sulit, lapar, belum juga sadar. Sudah sulit, dihimpit dengan ditekan dengan ujian itu, kita pun masih bertahan. Mungkin ada orang lain yang bantu kita. Mungkin ada orang lain masih ngotot, bukan Allah yang beri bantuan. Oh, pernah tak Ibu merasakan demikian? Pernah Bu ya? Anak pengen sekolah, duit tak ada. Anak pengen kuliah, uangnya belum dapat. Ada yang terus dikejar-kejar, ada yang belum selesai masalah, ditambah masalah yang lain. Terus berdatangan itu Bu. Wa nasbiru alal bala. Apa itu Pak? Sabar. Nah, ketika kita sabar, kita dekat sama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu apa artinya?
Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul itu, Bu? Nah, yang ketiga, ridho atas ketetapan Allah. Nah, ini terakhir ini, Bu. Terakhir nih, Bu. Jadi untuk menjadi orang yang beriman, kualitas iman sahabat ridho, Pak. Ridho atas ketetapan Allah. Pak, ridho, Pak. Kadang kita ini, Pak, banyak ngomennya. Banyak ngomen. Kenapa harus aku ya? Kenapa begini ya? Ibu, Bu, kalau nonton Indosiar, sedih mungkin, Bu, kadang nangis ya kan? Iya, Bu, kan? Itu yang judulnya Curhatan Istri. Tak pernah nonton, malah macam. Udahlah, Bu, nonton yang lain-lain lah pokoknya. Kali Ibu nonton film itu, Ibu kan ngomong kayak gini, ih, ini yang buat film mantap. Iya, Bu, kan? Enggak. Bu, enggak, aku suruh nyanyi, Bu. Ketika bapak ibu baca novel, baca buku, kita bilang, ih, ini penulisnya mantap. Yang nulis siapa ya? Iya, Bu, kan? Tapi pernah enggak, Bu, kita ngomong gini, ya Allah, ternyata sutradara yang terbaik itu Allah. Ibu kesana, jumpa kawan lama. Bu, kan? Ibu sekolah sana, pindah-pindah sekolah, jumpa bapak. Akhirnya nikah. Ya, Pak, kan? Saya sampai sini pun saya nggak bilang ke Allah, ya Allah, aku nanti ceramah di sini, nggak ada. Ngalir kayak air. Mengalir aja, Pak. Tapi kita ini kadang langsung kecewa sama Allah, langsung ngomong, ya Allah, kenapa harus gini nasibku? Sama seperti Bu masak nasi. Masak nasi, kebanyakan air akhirnya jadi bubur. Terus gondok. Ngomongnya gini, Bu. Aduh, gimana ini ya? Ini bisa dimarah suami nih. Anak juga mau berangkat sekolah, mau makan, suami juga berangkat kerja, mau dibontotin, nggak mungkin bubur, giginya masih lengkap. Aduh, gimana ini? Aduh, kita langsung dongkol, Bu. Langsung nyalahkan nasib, nyalahkan diri sendiri. Aduh, ya Allah, gimana ya Allah? Langsung gitu, Bu, kan? Maunya, Bu, ambil gula, masukkan di kacau-kacau, tambah gula merah, yaudah, tambah daging sedikit, jadi bubur ayam. Iya, Bu, kan? Jangan banyak kali gulanya, Bu. Nanti jadi sakit gula. Apa itu, Bu? Menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan. Bang, aku tengok abang kerja bertahun-tahun kok dapat kereta kayak minimal, Bang. Ini ngojek. Aku pun, Bang, malu, Bang. Berangkat ngaji, naik becak, Bang. Nanti pulang kampung kita naik OBJ, Bang. Bang, berusaha dikit kenapa deh, Bang? Aduh, Bang, kok kayak nggak ada otak gitu, Bang. Coba kayak suami yang sebelah tuh, Bang. Dia kerja samanya kalian tukang ojek, tapi dia kok bisa beli kereta walaupun kredit, Bang. Tolonglah, Bang, nyuri kek, ngerampok kek, begal pun jadi. Yang penting aku ditengok orang agak mewah-mewah dikit, Bang. Pak, Pak. Bu, Ibu pernah ngomong gitu? Alhamdulillah. Karena sering ngaji, Bu, ya. Sering ngaji. Gitulah, Pak. Kadang yang ku tengok yang sering komen tuh ibu-ibu, Pak, kan? Ada istri Bapak sini, Pak? Gak ada. Oh, pantas loh.
Begitu. Jangan banyak komen, Bu. Nikmati aja hasilnya. Pasti dapat. Karena yang terjadi sekarang ini pada diri kita, itulah yang terbaik. Jangan benci sesuatu, karena akhirnya sesuatu itu akan menjadi kenikmatan dalam hidup kita. Betul itu, Bu? Nah, ridho atas ketetapan Allah. Ada sebuah tafsir, Pak. Tafsir ini berbicara tentang orang beriman. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang beriman. Ada kalimat aflaha itu, Pak. Alif, fa, lam, ha, artinya beruntung. Alif itu tambahan, kata dasarnya fa, lam, ha. Jadi Pak, Ibu, ada sebuah profesi yang diambil dari kata beruntung. Siapa dia, Ustaz? Apakah dia nelayan? Tidak, Pak. Apakah dia tukang ojek? Enggak. Apa kepling? Bukan, Bu. Siapa, Ustaz? Petani. Ada di sini petani, Pak. Banyak sini petani, Pak, ya? Enggak ada. Orang tua. Guru semua sini. Oh, mak jangan mampus aku. Soalnya minta maaf aku, Pak, ya. Petani itu, Bu, itu dikatakan orang beruntung karena arti petani falahun, itu petani. Diambil dari kata falamha. Ustaz, petani kok beruntung katanya? Kenapa diambil kata-kata orang beruntung? Ibu pikir, jadi petani, Bu, tak mudah. Minimal punya tanah. Nggak ada tanah nyewa. Udah tanah ada, tanahnya dibersihkan. Tanah terbersihkan, nanam apa, Bu? Nanam bibit. Jangan yang ibu tanam sawit, ibu harapkan yang tumbuh rambung. Jangan yang ibu tanam kacang, ibu harapkan tumbuh ubi. Setelah ditanam, menghasilkan, ada proses itu, Pak. Nunggunya nggak langsung hari ini ditanam, besok langsung tumbuh. Tidak, Bu. Berminggu-minggu, ada yang bulan, ada yang tahun. Betul, Bu? Beda kayak nelayan. Pergi ke sungai, bawa pancing, dapat ikan, dijual, langsung menghasilkan uang. Itu nelayan, Bu. Tapi kalau petani, punya proses. Apa maksudnya, Ustadz? Untuk menjadi orang beriman, Bu, harus pakai proses. Bu, jadi untuk orang sukses itu, Pak, harus proses memang. Untuk menjadi orang sukses harus proses. Ada perjuangan, Bu. Tidak bisa itu, Bu, gini. Dengar-dengar pengajian dari sudut-sudut rumah, imannya naik. Oh, tidak bisa. Sholatnya di rumah nggak ke masjid, nggak bisa. Jadi untuk menaikkan iman itu, Bu, memang harus punya perjuangan. Melangkahkan kaki ke masjid, masih dingin, orang masih sepi, belum ada orang lewat, kita sudah langkahkan kaki ke masjid, buka pintu rumah, kita sudah membuat proses perjuangan. Itu pun, Pak, Bu, yang hadir di sini pulang-pulang imannya belum tentu turun. Iya, Pak, ya. Kata Umar bin Khattab, tadi kok ketika di masjid imannya naik, tadi pas ke rumah agak turun-turun gitu. Kita, Pak, jangankan di rumah, di sini kadang turun-turun naik, turun naik. Betul, Bu? Kalau menunggu di rumah masih di sini. Jadi, Pak, kita memang perlu itu mencerger iman kita. Kadang, Pak, kalau HP sudah lowbat, stresnya bukan main. Betul, Bu? Oh, Ibu nggak main HP, Bu? Ada HP, Bu? Oh, mak jangan. Udah nenek-nenek ada juga HP. Ada Instagram, Nek. Oh, mak jangan. Instagram aku itu ada TikTok.
Bagus. Jangan kasih anak main TikTok Bu ya. Jangan. Tak boleh. Merusak. Sampai mana tadi Bu? Lupa aku jadi. Proses Bu. Kita tengok orang-orang kaya itu Pak, ya kan? Jadi orang kaya itu kan nggak langsung kaya itu Pak, ya kan? Iya bukan? Pertama bertahun-tahun ngontrak, kerja sana, kerja sini, terus pinjam uang, jual sana, jual sini, berusaha lagi, apa yang bisa kerjakan, akhirnya ada celah, dapat rezeki dari Allah, ada pintu keberkahan, kaya. Bu, ada makanya Pak, kalau untuk menjadi orang yang menang, nikmati aja itu Pak, itu proses. Ya Bu ya, nikmati proses. Jadi punya suami belum kaya, nikmati aja. Punya anak belum kaya, nikmati aja. Rumah masih ngontrak, nikmati aja. Nikmati. Saya Pak, bolak-balik pindah masjid. Mengongkos kayak duit, tapi menikmati itu hidup. Insya Allah ada hasil. Sama Bu, kayak buat kue. Bu, yang buat kue. Kue yang terbaik, kue yang ternikmat pasti banyak prosesnya Bu kan. Kayak loyang bakar, apa namanya itu Bu? Apa itu namanya Pak? Kembang loyang. Kembang loyang. Aku tak. Jangan Ibu salahkan aku, bukan aku tukang kue. Pokoknya ada loyang-loyangnya, nyambung kan Bu kan? Nyambung. Itu Pak prosesnya banyak Bu kan? Dibakar, dicetak, ditunggu apa namanya itu? Mengilap peluh, keringat. Datang-datang disipak kucing, terlentang kue tadi. Ada proses. Proses itu dapat kenikmatan. Bu, udahlah Bu ya. Banyak ngaji, banyak lupa tuh Bu. Betul Bu. Apa tadi yang pertama Bu? Jangan Ibu golak-golak aja, imak aja. Mulai sekarang tanamkan itu Bu, nikmat syukur. Jangan insya Allah. Harus. Karena konsekuensi yang tidak bersyukur itu kebalikannya kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat, Bu, nggak ada lagi nikmat dalam kehidupannya. Anak tak ada nikmat, suami pun nggak bernikmat. Ketawa Ibu pula. Harta pun punya kayak nggak ada nikmat. Punya mobil mewah Bu, mobil mewah. Karena sakit gula, nggak bisa naik mobil. Siapa yang pakai mobil? Anak. Ninggal, jadi rebutan Bu. Udahlah Bu, jangan Ibu curhat di sini. Iya ya. Iya pula Bu ya. Ini contoh anak yang 5 Bu. Anak yang 1 jangan komen. Yang kedua apa tadi Bu? Ya, sabar. Orang yang sabar, insya Allah dekat sama Allah. Orang yang sabar, makanya Bu, kalau kita sering sabar, dapat musibah, dapat cobaan, itu kan larinya kan ke Allah Bu ya. Sholat, istighfar, banyak ngucapin sholawat. Coba kalau apa namanya itu Bu, pagi di kantor sampai sore, nanti pulang dari kantor naik mobil, lama di jalan macet, hampir tumbang itu. Apa tadi Pak? Naik mobil ya,
pulang-pulang ngantuk tidur, akhirnya kayak nggak menikmati itu hidup. Dalam kehidupan itu bukan ada sholat. Orang yang menikmati sholat itu nikmat yang terbaik loh. Jadi kalau ada orang yang melewatkan sholatnya, dia tidak menikmati nikmat terbaik. Apa nikmat terbaiknya? Komunikasi sama Allah. Tapi kadang ada orang yang jadi beban, Pak. Aduh, sudah asar. Aduh, ini tukang azannya ini gaji berapa sih? Kok cepat kali dia azan? Kok ngotot cepat azan? Aduh, udah maghrib. Aduh, mandi pun belum, suami belum pulang, anak juga belum mandi, masak pun belum. Udah isya. Aduh, sinetron masih belum selesai lagi nih. Aduh, bola masih belum selesai. Aduh, udah stres. Apa tadi yang ketiga, Bu? Ridho. Ridho atas ketetapan Allah. Bu, ridho. Cukup, Bu? Udah Pak ya. Ada tanda apa nih, Pak? Tanya jawab ini. Kalau ada yang ingin bertanya, Bu, waktu tinggal 10 menit lagi. Kalau yang bisa aku jawab, tak bisa, ada Pak Imam. Aku nengok Pak Imamnya ini, Masya Allah. Betul? Untuk Bapak tidur. Nanti kau bang hidungnya. Bapak ini tua. Jadi kalau yang muda-muda sudah ngeluh ketika Bapak ini jadi imam, kalah mental. Karena yang imam yang tua bacaannya panjang. Kecuali yang imam muda bacaannya panjang biasa, Bu. Tapi imamnya sudah tua, bacaannya panjang. Kalau ada anak muda yang ngeluh, adalah cabut nyawanya. Abang sudah merasa lama. Dan yang tua pun ngeluh, kalah sama yang di depan. Pak, ada cucu, Pak. Ada pertanyaan, Bu? Jangan susah-susah, Bu. Ini direkam ini. Belum lagi pun Anda ketawa. Udah kita tutup. Kadang ngaji di sini ini, wah, tiap minggu ngaji kan, ada malam subuh, maghrib, isya. Ya memang masjid motivasi untuk masjid-masjid yang lain, model untuk masjid-masjid yang lain. Makanya ceramah di sini enggak geregatan, Bu. Agak takut-takut aku. Karena yang duduk di sini kayak kursi panas, Bang. Kursi panas. Bukan kawan-kawan sekelas kita. Guru-guru awak pula duduk di sini. Jadi pas duduk di sini kayak mensetarakan tempat duduk. Oke, Pak, kita tutup. Udah? Doa kita, Pak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbul Jalal, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang saleh ya Rabb. Ya Allah, jadikan umur kami ya Allah yang kami jalani selama hari ini ya Rabb, umur yang berkah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, murahkan rezeki kami ya Rabb, lapangkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki emak ayah kami ya Allah, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki adik-adik kami ya Allah, murahkan rezeki abang kami ya Rabb, murahkan rezeki kakak kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada ya Allah emak ayah kami di sini yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kami ya Rabb, lapangkanlah kuburannya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Rabb, ya Rabbul Jalal. Ya Allah, kalau hari ini ya Allah ada emak ayah kami di rumah yang sakit, tidak bisa ke masjid ya Allah, bahkan makan pun harus disulangi ya Rabb. Ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian ceramah saya pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, yang salah, yang agak besar terdengarannya, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang buat ibu sakit hati, itu urusan ibu lah balik, bukan urusan aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.